di sesi ini kita akan membahas tentang fotografi. Nah, di studio kita sudah datang ini pakarnya ini ya, ini Mas Agung Librianto Akhir. Karena kebetulan beliau ini adalah salah satu lulusan dari Akademi Desain Visi Yogyakarta. Ya, sukses lulus ya? Sukses tidak. Sukses lulus ya. Ini kali tadi saya menikmati ini karya-karya jenengan Mas Abi. Ya. Dan kalau kita bicara fotografi ya, kan agak beda ya. Waktu kita di tahun 90-an waktu kita masih di sekolah seni dulu itu. Betul, ya? Di bawah tahun 2000. Beda ya. Jadi orang yang bisa berkarya dalam bentuk fotografi itu kan hanya orang-orang tertentu. Betul. Karena menyangkut tentang ketersediaan alat kamera. Karena pada saat itu tuh, waduh, harganya juga luar biasa. Tidak banyak orang bisa menjangkau untuk membeli alat. Tapi sekarang ini kan fenomenanya menjadi lain, gitu kan? Jadi karena sekarang ini sudah dunia digital, sosial media juga sekarang sudah menjamur, sehingga sekarang ini kesannya orang bisa dengan sangat mudah memposting hasil-hasil karyanya meskipun hanya dengan gadget. Betul. Dan saya kira ini juga yang lompatan budaya ya, lompatan budaya. Cuman ini nanti yang justru menarik akan kita diskusikan, akan kita bahas lalu lah tuntas dengan jenengan Mas Abi. Nah, Mas Abi, sebenarnya untuk menghasilkan karya-karya yang bagus, yang seperti punya jenengan ini butuh butuh kemampuan yang khusus nggak sih? Untuk hasil yang bagus, foto yang bagus itu satu butuh kemampuan, jam terbang juga. Kita belajar terus. Terus foto yang bagus itu tidak karena kameranya mahal, lensanya mahal, tidak. Oh tidak? Tidak, tapi memotret dengan hati. Wah, itu luar biasa. Memotret dengan hati. Kayak seniman teater. Oh iya. Kayak sastrawan. Saya dulu kan kenal wong teater, wong budayawan. Jadi gitu. Memoto dengan hati. Ya. Wah, ini menarik ini. Karena apa? Sekarang kamera di handphone aja sekarang udah ada kamera dan canggih-canggih. Canggih-canggih. Iya, tidak perlu kamera mahal. Itu. Kita melakukannya dengan hati, itu hasilnya luar biasa. Itu. Kelihatan karakter hidupnya. Itu. Dan sekarang kan media untuk memamerkan produk gitu ya. Hasil karya yang katanya jenengan dengan cukup gadget aja. Itu kan sekarang bisa di mana-mana kan dengan mudah. Kalau dulu kan waktu jenengan sekolah kan harus kamera. Gitu kan. Tahun-tahun 90 di bawah tahun 2000. Betul. Tapi sekarang kan karena sosial media itu sudah menjadi budaya kita. Dari sisi fasilitas juga memadai. Sekarang kan diposting di Facebook, di Instagram, di Twitter, kayak gitu kan. Itu menurut jenengan bagaimana itu? Di era digital ini kita diuntungkan, sangat diuntungkan. Ketika kita waktu dulu saya bicara flashback dari bawah tahun 2000 ya. Ketika dulu kamera itu harus beli film. Dan semua orang tidak punya kamera, orang-orang tertentu karena ya dikatakan Mas Unang tadi sangat mahal, ya. Itu prosesnya lama. Jadi beli film, kita tiap hari harus ada film, lalu harus dicuci dulu, jadi klise, dipilih, lalu dicetak. Nah, kalau sekarang ini langsung bisa dinikmati. Jebret langsung bisa upload langsung. Edit pun bisa langsung. Ya dengan handphone. Gitu. Jadi aplikasinya sudah ada. Jadi perbedaannya sangat luar biasa. Kemajuan fotografi. Gitu. Nah, kira-kira jenengan merasa tersaingi nggak dengan situasi sekarang ini orang dengan mudahnya anak-anak ABG gitu ya. Mereka di destinasi wisata selfie cekrek gitu kan, diupload, tapi juga ternyata di luar dugaan bisa menjadi viral.
Karena apa? Karena mungkin angle-nya bagus, gambarnya bagus. Padahal mereka tidak punya skill dan tidak punya pendidikan latar belakang fotografi. Ya. Kira-kira fenomena ini bagi Anda gimana sebagai seorang yang belajar, yang sekolah itu kan? Jadi saingan enggak ini? Atau malah seneng? Saya malah justru senang. Senang ya? Senang dengan kemajuan saat ini. Ketika semua belajar fotografi. Ya, karena semua orang sekarang otomatis sudah punya kamera di handphone itu tadi. Itu malah saya semakin senang foto era seperti ini, luar biasa kemajuan fotografi, sangat. Nah, sekarang Mas Abi, ini kan ada konstruksi positif dari posisi jenengan, jadi jenengan tidak merasa terganggu, tidak merasa tersaingi. Nah, kira-kira dasar-dasar ini bicara dasar-dasar agar teman-teman yang hanya memakai gadget ini lebih optimal dari sisi hasil, kira-kira dasar-dasar yang perlu diperhatikan apa untuk agar mempunyai hasil cepretan ataupun hasil bidikan yang bagus, yang mungkin bisa dibilang ya agak standar orang sekolah di fotografi lah. Kira-kira piye, Mas? Kalau dulu waktu manual istilahnya di bawah 2000 itu kita harus belajar satu speed dengan diafragma. Diafragma itu pembukaan lensa. Itu biar cahaya masuk berapa. Itu harus sinkron, harus match. Itu kalau saat ini kita cukup belajar komposisi pencahayaan. Itu sudah dipangkas banyak sekali. Jadi pangkas banyak ya. Karena sekarang wis otomatis dadi motret fokus dadi. Gitu. Nah, itu makanya sekarang motret dengan hati. Dengan hati? Iya, tidak dengan kamera mahal. Itu gimana motret dengan hati? Ya, kita merasakan sesuatu karena itu mata kita sudah terlatih motret, lihat sesuatu benda, oh ini menarik di foto. Nah, itu keluar dari hati. Keluar dari hati. Ya. Alat sekarang. Nah, kita bicara Mas Abi, alat ya. Kalau handphone kan ya kita sudah tahu ya. Cuman bagi teman-teman pemula, teman-teman yang sekarang mungkin taunya handphone, gadget untuk moto ini kan mungkin dia tidak tahu kan perlengkapan alat fotografi yang standar, yang konvensional tuh ya, standar konvensional yang sekolahnya angel, tuku yo larang kan itu kan, belinya mahal, sekolahnya juga sulit. Ini kira-kira Mas Asid alatnya seperti apa sih kalau yang standar edukasi gitu ya, yang standar profesi fotografi? Kebetulan gitu. saya bawa. Wah, bawa ya. Bawa yang tiap hari kalau saya memotret. Memotret. Ini bisa tasnya isi motor berapa ini? Lumayan. Ini tidak saya bawa semua. Oh, tidak bawa semua. Jangan, tempatnya nggak cukup ini. Ini saya dari di bawah tahun 2000 sudah menggunakan merek tertentu. Disebutkan ya, Pak? Nikon. Nah, dari dulu saya Nikon. Coba dijelaskan, Mas, biar tahu ini apa itu. Nah, itu kan biar. Ini saya ada bawa dua. Tuh, saya buka. Nah, ini enggak beli ini lensanya. Ini lensanya. Lensanya. Ini lensa 50 mili. Lensa fix kalau itu. Nah. Ini body. Ini body? Ya, tadi body. Ini lensa zoom. Ini lensa zoom? Ya, lensa tele zoom. Tele zoom. Dan jenisnya lensa tele itu banyak? Banyak. Ada lensa tele 300 mili, ada 600, 200. Ini saya pakai lensa 80-200. Itu. Terus ini lensa 50 mili tadi. Ya. Ini body Nikon. Ini bodinya Nikon. Tuh. Sekarang banyak yang menggunakan mirrorless. Karena praktis ya. Style juga. Kebanyakan anak muda rata-rata stylenya renteng kamera wis wangun. Tapi entah hasilnya seperti apa. Yang penting fungsi saya kira. Fungsi gitu ya. Gitu.
Ini kan perangkat yang standar. Ya? Standar. Okay. Sekarang Mas Abdi, yang membedakan alat standar fotografi dengan kamera digital kayak apa? Ini digital. Digital ya? Ini digital, DSLR, digital single lens reflex. Itu DSLR. Lalu mirrorless, kalau mirrorless itu tidak pakai cermin, langsung jadi di sini. Itu kalau baterai tidak habis, ya itu sudah tidak fungsi. Tapi kalau ini tanpa baterai pun bisa menengok, bisa melihat objek. Oh bisa. Tapi kalau mirrorless full menggunakan baterai, karena dilihat dari layar gini. Oke. Kalau mirrorless yang incengan itu ya sudah ada, tapi ketika baterainya habis ya nggak bisa nginceng. Gitu. Nggak bisa bidik. Ya? Nggak bisa bidik. Nah kalau dengan handphone bedanya apa? Kamera handphone? Kalau handphone kan cuma sekedar ada lensa di ini langsung layar, langsung menangkap. Yang membedakan keterbatasannya dan kelebihannya apa? Dengan handphone dan kamera standar? Nah handphone itu sekali jadi bisa. Ada yang softwarenya pro juga ada. Kalau di kamera pro kayak gini, ini ada ISO, ada WB, ada speed, ada diafragma, balancing. Yang apa? Dari sisi hasil jelas beda ya? Jelas beda. Jelas beda. Ya, bagi jelas yang bisa menikmati jelas beda. 3 dimensinya juga lebih ya lebih sempurna, pecah enggak, optimal ya, kamera standar fotografi.